Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Rahmawati. Bersama rekan saya Muhammad Juan Saputra, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perusahaan Go Public. Materi pertama yaitu dasar hukum dan asas-asas hukum Go Public. Sebelum memasuki dasar hukum dan asas-asas hukum Go Public, di sini saya akan menjelaskan apa itu Go Public. Go Public adalah proses suatu PT atau perseroan terbatas yang tadinya tertutup atau private yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja atau pemegang sahamnya, dan kemudian dia akan membuka diri supaya PT ini bisa dimiliki oleh banyak orang atau biasa disebut dengan PT TBK. Syaratnya, jika dia menjadi PT publik, maka dia dimiliki oleh 300 orang. Kemudian memiliki modal yang disetor adalah sekurang-kurangnya 3 miliar. Istilah Go Public sendiri sebenarnya mempunyai arti perusahaan menjual saham biasa atau saham preferen atau obligasi yang merupakan modal perusahaan untuk pertama kalinya dijual kepada masyarakat luas. Mengenai ketentuan untuk melakukan Go Public sendiri diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang menjelaskan bahwa Go Public adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat yang diatur dalam tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan aturan pelaksanaannya. Terus pasal 1 ayat 8, perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal. Sementara itu, untuk menjadi perusahaan publik, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 8 tahun 1995 tentang pasar modal mengatur bahwa perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pada prinsipnya, semua perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sebuah lembaga independen itu mempunyai tugas untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyidik sektor jasa keuangan di Indonesia ini. Bisa menerbitkan saham, obligasi, dan turunannya, kemudian dijual kepada masyarakat. Dengan kata lain, semua perusahaan berpotensi untuk menjadi emiten. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pengertian Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Terus GCG adalah sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Disebut juga sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Yang selanjutnya ada 5 prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Yang pertama ada transparansi atau keterbukaan informasi, keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Nah, prinsip tata kelola yang menuntut pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar lewat pengelolaan yang dilakukan secara terukur, mengikuti aturan, dan fokus pada keinginan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada responsibility atau pertanggungjawaban. Nah, prinsip ini adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selain itu, prinsip ini juga menegaskan bahwa
pemilik perusahaan harus patuh pada undang-undang sehingga memberikan keamanan bagi pemangku kepentingan lainnya. Terus yang keempat ada independensi atau kemandirian. Prinsip ini menunjukkan bahwa penting perusahaan dikelola secara independen demi menciptakan korporasi yang sehat dan pengambilan keputusan secara objektif guna menghindari konflik kepentingan. Yang kelima ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Prinsip ini perusahaan perlu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain tanpa membedakan. Prinsip GCG fairness ini atau kesetaraan ini contohnya adalah memberikan pemangku kepentingan hak yang sama saat pengambilan keputusan sesuai asas kewajaran. Baik, untuk materi selanjutnya adalah teori-teori hukum dalam pasar modal atau go public yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Muhammad Juan Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi bagian C, teori-teori hukum dalam pasar modal atau go public. Penegakan hukum dalam pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, pemodal, atau pihak lainnya dalam pasar modal. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat menjadi ukuran hidup atau matinya pasar itu sendiri. Sebagai wujud nyata penegakan hukum dalam pasar modal, dibentuklah aturan yang khusus mengatur tentang pasar modal. Keseluruhan ketentuan yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Peraturan Bursa Efek Indonesia, dan berbagai macam lainnya yang berkaitan dengan pasar modal. Dalam bisnis pasar modal, kepercayaan adalah dasar dari berjalannya pasar modal tersebut, karena apabila tidak ada kepercayaan maka akan sulit bagi para pihak yang berada di dalam lingkup pasar modal tersebut untuk beraktivitas. Sebuah kepercayaan dapat disalahgunakan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibentuklah aturan-aturan khusus yang mengatur tentang pasar modal dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak bagi investor dalam maupun emitmen. Selanjutnya, syarat-syarat penjualan efek oleh emitmen publik dilihat dari Undang-Undang Pasar Modal. Emitmen publik adalah perusahaan publik yang menjual saham atau surat berharga atau emisi. Di dalamnya pelaksanaannya sampai ke pasar sekunder atau beberapa tahapan yang harus disesuaikan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Undang-Undang Pasar Modal. Di sini, perusahaan emitmen akan melakukan penawaran umum sebagai tahap promosi guna memancing para masyarakat, baik investor maupun pemerintah dan pihak lainnya. Tujuan dari penawaran umum dalam bentuk efek, baik saham maupun obligasi, adalah demi mendapatkan dana yang segar guna melangsungkan keberlangsungan perusahaan yang konsisten secara terus-menerus, serta dengan harapan memperoleh laba atau dividen. Persyaratan penjualan efek oleh emitmen yang dimaksud di dalam pasal 6 Undang-Undang Pasar Modal. Setelah memenuhi tahapan sebelumnya yang didiskusikan di dalam rapat usaha pemegang saham RUPS yang membahas terkait mencari modal di pasar modal. Kemudian setelah dilakukan dengar pendapat terbuka oleh pihak terkait, barulah perusahaan emitmen publik mengajukan tahapan yang sudah lengkap
guna mendapatkan izin yang sesuai. Setelah registrasi di otoritas jasa keuangan, emitmen harus listing di bursa paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. Setelah ini barulah penjualan efek bisa dilakukan yang disadari dengan keamanan hukum yang kuat. Kemudian mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bursa efek yang harus dipenuhi lebih lanjut diatur dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995. Apabila ketentuan di atas sudah dipenuhi dengan rampung, barulah diajukan ke otoritas jasa keuangan untuk memperoleh izin dengan pertimbangan integritas, kelayakan serta prospek terbentuknya suatu pasar yang efisien, wajar dan teratur. Setelah izin diperbolehkan, barulah pihak terkait yang sudah sepakat mencatatkan dirinya di bursa sebagai pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan di pasar modal ini. Sekian dari saya. Terima kasih.